produk gagal mungkin kan nggak ada yang tahu kan dari mereka. Bukan untuk mengajari yang matot. Ini emang kriminal ini. Ternyata yang bermasalah bang. Ini tuh emang ayolah Poco ini Poco. Tapi apakah Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan sebuah hater dari brand sebuah smartphone, yaitu brand Poco. Nah, di sini posisinya nih ya, ini dia hater dan saya mungkin bisa dibilang Poco fan. Karena jujur aja, saya beli HP Poco banyak dan hingga sekarang tuh masih saya pakai semua HP Poco-nya. Dan yang masih saya pakai hingga sekarang itu Poco khususnya yang seri F, yaitu ada di Poco F3, di Poco F4, dan ada di Poco F5. Itu udah HP udah dari tahun 2021, 2022, dan tahun ini Poco F5 yang baru ini juga udah saya pakai dan HP-nya goib ya di sini ya. Nah, kali ini saya akan bertemu dengan haternya, istilahnya bisa dibilang mungkin haternya Poco ya, haternya Poco. Ini anak juga menggunakan handphone Poco, cuma dia mengalami bad experience. Nah, gimana pertemuannya? Yuk langsung aja kita nonton video berikut ini. Sam, menurut Anda Poco itu produknya bagaimana? Waduh, kalau bicara Poco nih susah nih. Soalnya saya ini dari pengguna Poco udah lama ya. Dan itu memang produknya tuh di awal-awal oke sih. Poco apa ya itu ya? Oh ya, kalau produknya sendiri itu Poco X3 NFC. Oke, dulu kan terkenal banget tuh Poco X3 NFC. Kayak pertama kali rilis, speknya bagus. Terus udah bisa video 4K juga kan, 4K 30 fps stabil. Wah, pokoknya keren banget sih. Nah, itu memang produknya itu pas aku pakai itu di awal-awal tuh bagus banget. Jadi kayak stabil lah, kayak OS-nya juga oke, terus juga sistemnya oke, stabil banget, gak ada bug. Nah, tapi nih lama-kelamaan tiap mungkin karena update terus ya kan, saya kan soalnya kalau ada update firmware selalu up to date lah kayak gitu. Itu jadi sering nggak bisa nyimpen kontak. Nah, ini nggak tahu kenapa ya. Tapi nggak bisa nyimpen kontak. Jadi kalau kita oke pas nyimpen kontak, dia tuh langsung error gitu. Jadi nggak terjadi apa-apa. Kontaknya juga nggak kesimpan, HP-nya balik ke home. Jadi kayak screen-nya tuh pas kita oke simpen kontak, nah itu screen-nya balik ke home tapi kontaknya nggak kesimpan. Nah, itu nggak tahu kenapa. Solusinya itu harus restart HP. Nah, ya masa kalau kita lagi urgent gitu kan, kita lagi mau, Mas ini simpen kontaknya ya Mas kayak gini. Nah, pas aku mau simpen kontak nggak bisa. Masa harus restart dulu? Ayolah Poco ini Poco. Tapi apakah sudah di restart? Iya udah, tapi besoknya bisa kejadian lagi. Jadi emang apa ya, nggak menentu sih jadi kejadiannya kapan gitu. Nah, tapi apakah ini kan sebuah kejadian yang nggak bagus nih, sebuah kejadian yang istilahnya buruk lah, bad experience banget. Nah, apakah kejadian kamu itu bisa mewakili semua Poco X3 NFC yang ada di dunia atau semua produk Poco yang udah dijual di Indonesia? Secara logiknya tuh gimana? Ya, secara logik ya. Mungkin kalau secara logik nggak juga sih. Soalnya kan memang mungkin Poco yang tak dapetin produk gagal mungkin kan, nggak ada yang tahu kan. Dari mereka entah ada quality controlnya atau enggak kan juga nggak ada yang tahu. Dan mungkin karena update OS, karena mungkin di yang aku dapat nih produk nggak 100% oke, jadinya kan update OS-nya nggak 100% oke juga gitu loh. Jadi bisa bikin bug juga di softwarenya. Nah, itu memang apa ya, kalau menurutku Poco memang harus ini sih, mungkin karena harga yang murah kali ya, jadi kayak quality controlnya dipotong gitu. Jadi nggak terlalu mentingin quality control dari Poco. Teman-teman kita di atas itu ada yang pakai Poco X3 kan, aku lihat ada 2 ya setahu saya, dan itu masih fine aja dipakai sampai sekarang. Nah, terus gimana coba? Nanti kamu jadi hater loh takutnya. Masalahnya ini saya satu dari banyak orang yang kena kegagalan produk gitu loh. Jadi kan yang awalnya suka sama Poco jadi benci gitu, cuman karena satu produk itu doang. Maksudnya satu device itu gitu loh. Meskipun saya nggak tahu ya, kalau saya search di Google sih kayak yang banyak yang kena masalah itu tuh kayak dikit banget gitu. Memang cuman 1-2 orang aja bisa dihitung jari gitu loh. Nah, dan tapi memang kenapa terjadi seperti itu yang bingung sih.
Nah sebetulnya kan banyak orang-orang yang komentar juga di grup-grup seperti itu tentang, tapi kita nggak tahu nih itu benar kejadian atau enggak. Nah lalu timbullah sebuah statement, Poco adalah handphone gacha. Nah menurut kamu pribadi nih yang pakai, memiliki bad experience ya, menurut kamu tuh gimana? Soalnya saya nih udah beli HP Poco banyak dan aman-aman aja, cuma ente aja yang bermasalah bang. Ini tuh emang gimana ya, bilangnya tuh susah sih. Kayak ya memang apa ya, kalau dibilang handphone gacha, sebenarnya semua handphone gacha sih. Kadang kan kayak kita beli Samsung, misal Samsung S20 gitu kita beli ya. Nah ternyata tuh beda antara satu dengan yang lain, itu kan juga nggak apa ya, masih hal yang lumrah lah mungkin lah gitu. Tapi setidaknya kan harus ada kayak apa ya, quality control kali ya, kayak QC gitu. Meskipun beda satu device dengan device yang lain, setidaknya tuh masih ada kayak semacam sertifikasi atau mungkin minimal gitu. Jadi kualitasnya tuh minimal yang dikeluarin harus kayak gini gitu. Tapi barang-barang saya berkualitas juga. Nah, terus kan kalau kita lihat nih, kan teman kita ada yang baru beli nih iPhone 14 warna merah. Wah, asik. Nah, tadi udah diliatin itu nggak bugnya nggak? Belum tuh? Emang ada bugnya ya? Jadi tiba-tiba si speakernya si pengguna iPhone 14 merah baru itu tiba-tiba berbunyi kenceng banget, set gitu. Nggak tahu kenapa. Tadi saya dilihatin videonya. Oh my god. Nah itu gimana tuh? iPhone loh, buah-buahan loh. Gimana menurut Anda? Aduh, bahkan iPhone pun bisa kena ya guys ya. Ya kan? Berarti ini emang ada sesuatu mungkin di baliknya. Jadi apakah beneran ada sebuah brand gacha atau HP gacha? Kayaknya kan enggak juga kan? Enggak juga sih, cuman kalau ngelihat iPhone aja bisa kena kayak gitu, berarti memang jangan-jangan ini ada konspirasi maksudnya. Tapi ada satu berita yang ini paling bikin heboh sih kemarin sih. Nah, jadi kan setelah Poco X3 NFC itu ada Poco X3 Pro. Nah, setelah kemarin kan Poco X3 Pro dari Poco sendiri itu udah habis ya. Jadi ketika ada yang kena masalah, mati total, itu ketika diganti nggak ada produknya lagi, nggak ada spare partnya. Akhirnya finally diganti Poco F4 yang udah layar AMOLED, Snapdragon 870, udah 5G juga. Nah, tapi nggak lama kemudian karena berita itu menyebar ya, membuat hati pengguna para Poco X3 Pro ini menjadi iri. Aduh, kok handphonenya mati diganti Poco F4 dari handphone 3 juta, 4 juta jadi 5 jutaan. Nah, akhirnya banyak yang mungkin ada yang iri diem-diem ya, dan akhirnya finally di penghujung tahun kemarin itu ada yang buka jasa seperti ini. Jadi postingannya dia cerita, wah nggak sia-sia nih saya matotin HP Poco X3 Pro saya. Akhirnya saya dapat ganti Poco F4 yang baru. Dan dia sampai nulis kalau dibuka jasa untuk matotin HP. Jadi buat kalian yang mau matotin HP silahkan kontak saya, nanti fee-nya sepuasnya aja deh, terserah gitu kan. Nah akhirnya berita ini masuk ke pihak Xiaomi dan ke pihak Poco, bahkan di-share oleh David Gadget ini. Nah bayangkan. Ini ya guys, ini emang susah sih kalau kita berbicara terkait pemuda-pemuda tersesat nih ya. Tersesat? Oh tersesat! Ini memang, aduh parah banget sih. Ya nggak gitu juga bro, matotin HP tuh gampang gitu loh. Udahlah, kamu banting aja dari atas udah, kelar, mati total udah. Nggak bisa bro, kalau nggak bisa ya. Kalau kamu banting, dia ada lecet, garansinya nggak jalan. Kamu dianggap misalkan handphone gitu. dari kesalahan pengguna. Gitu nah, ya, berarti. Kalau matot kan secara tiba-tiba HP-nya mulus, masih oke, ya tiba-tiba kok nggak bisa hidup. Nah itu dia. Oh berarti gampang bro. Tinggal ini kita format aja kan, terus kita flash aja gitu kan sama firmware lain gitu. Anda saya suruh untuk menanggapi, bukan untuk mengajari yang matotin. Ini emang kriminal ini, terpukul ini. Iya tapi emang ini sih, kayaknya ini ada dua sudut pandang mungkin ya, dari sudut pandang customer sama sudut pandang Xiaomi-nya sendiri atau Poco. Nah ini kalau dari Poco mungkin menurutku terlalu baik sih. Kayak kita lihat tuh sampai bisa dia tuh berani menukarkan HP gitu dengan HP yang lebih bagus. Nah itu sebenarnya kan tindakan yang berani ya, tindakan yang baik banget gitu loh. Gak banyak brand HP tuh kayak gitu, nggak ada. Malah gak ada ya, cuman salah satu-satunya mungkin. Malahan ada brand yang malah nyalain usernya, padahal nah, kalau itu banyak.
ada juga brand tuh ditaruh di servis gak balik-balik juga ada. Emang ada gitu kan. Nah, jadi setelah kejadian kayak kamu tadi, terus kejadian para pemuda-pemuda tersesat tuh, menurut Anda nih, Poco nih gimana nih? Kan udah baik banget tuh, walaupun Anda mungkin kena bad luck aja ya. Iya. Jadi pesan Anda untuk para orang-orang yang menganggap Poco itu HP gacha, Anda membenarkan atau gimana nih? Sebenarnya kehidupan ini gacha sih, nggak cuma HP aja sih. Jadi kayak misal kalian beli HP dapat yang jelek, ya kataku satu aja teori dari itu. Teori bersyukur guys. Jadi kalau udah punya HP bersyukur aja, nggak usah mengeluh. Kebanyakan mengeluh tuh nggak sehat ya kan. Jadi teorinya tuh bersyukur aja, kita bersyukur apa yang udah kita dapatkan, kebutuhan udah terpenuhi, oke, sip, oke. Jadi lanjutkan. Kalau dibilang Poco handphone gacha, setuju atau tidak? Semua handphone gacha. Nah. Gitu berarti setuju ya? Setuju Ini berarti statement, setuju ya. statement yang saya tunggu-tunggu. Berarti Statement setuju. yang masih ada akal sehat. gitu. Nah, ya memang. Ya. Memang gak ada yang tahu bro. Udah kita apa yang kita dapatkan di dunia ini gak ada yang tahu. Kadang kita dapat hari, kadang kita dapat apa lah. Kadang dapat roti gitu kan. Nah, gak ada bedanya gitu. Ya, jadi ya karena udah 10 menit, mungkin kita akhiri dakwahnya kali ini ya. Jadi segitu aja guys. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Nah, ada Oke. pesan-pesan terakhir? Apapun yang kamu dapatkan, bersyukurlah. Ya, jadi seperti itu bincang-bincang saya dengan hater Poco. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan tadi ya, barusan ya, buat saya pribadi, kesimpulannya ya semua brand itu kalau dikata gacha, semuanya gacha gitu ya. Dan sebetulnya satu kecacat produk, satu produk yang rusak itu tidak bisa mewakili semua produk. Mau itu di brand A, B, C, semuanya kayak gitu. Itulah kenapa kita ketika beli smartphone kita selalu diberi garansi pabrik ya, setahun atau 15 bulan gitu ya. Itu salah satu perlindungan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau dibilang merek ini rusak, merek itu bagus, saya rasa tidak sepenuhnya benar gitu. Karena kalau kita ngomongin brand-brand besar pasti ada sekali dua kalinya mengalami masalah ya. Tapi kan mereka tidak stay di sana, mereka tetap keep moving dan tetap memperbaiki diri ya. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak bincang-bincang tadi barusan ya. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini bisa komentar di bawah dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.